itu tadi prototipe dari sebuah coil gun atau senjata atau alat pelontar yang bisa menembakkan sesuatu dengan menggunakan coil atau kumparan. Nah, ini kumparannya. Nah, kita coba lihat bagian dalamnya. Jadi di dalam coil gun ini, pertama-tama sumber tenaganya dari baterai. Listrik dari baterai dialirkan menuju rangkaian ini. Ini rangkaian yang menghasilkan tegangan tinggi. Lalu tegangan tinggi dimasukkan ke dalam kapasitor ini sekitar 300 sampai 400 volt. Lalu setelah disimpan, disalurkan melalui komponen ini SCR menuju kumparan. Nah, semakin besar energi yang tersimpan di sini, nanti arus yang mengalir menjadi besar. Nah, kita tahu kalau kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnet. Nah, kalau di sini ditaruh sebuah peluru dari besi, ketika arus mengalir, pelurunya akan tertarik. Nah, ketika sudah sampai tengah, arusnya itu harus mati. Jadi medan magnetnya hilang, pelurunya jalan terus. Jadi ini terlontar dengan kecepatan yang bisa cukup tinggi. Nah, kalau mau membuat sendiri ini, yang perlu diperhatikan pertama adalah keselamatan, tentu saja. Ini berurusan dengan benda yang bisa menembak, hati-hati. Lalu ini juga menggunakan tegangan tinggi, awas bisa kesetrum. Selain keselamatan bagi kita, yang perlu diperhatikan juga keselamatan bagi rangkaiannya. Misalnya begini, ini kenapa ada 10 buah SCR? Pertama-tama sebelumnya saya coba 5 buah, terus coba tembak, duar, meledak. Kenapa meledak? Kelihatannya arusnya terlalu besar. Ya udah, saya pasang 10. Oke, aman. Tapi berapa sebenarnya arus yang mengalir? Bisa tidak kita memprediksi berapa arus yang akan mengalir? Arus itu tentu ditentukan oleh ukuran kapasitor, tegangan, dan kumparan ini. Nilai kapasitor kita tinggal lihat di tulisannya. Kapasitor yang saya pakai di sini adalah 220 mikrofarad dikali 4 paralel, jadi 880 mikrofarad. Tegangan maksimum 450 volt, tapi saya isi 400 volt aja maksimal. Nah, kumparan ini bagaimana? Kita biasa membahas kumparan itu dari jumlah lilitan. Tapi jumlah lilitan saya tidak cukup, karena kalau jumlah lilitan misalnya 100 lilit kecil sama 100 lilit besar, tentu hasilnya beda. Lalu kalau lilitannya terpusat di satu tempat sama lilitannya memanjang, juga tentu beda. Nah, jadi ada satu nilai yang menyatakan sifat listrik dari kumparan selain lilitan, itu disebut induktansi. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara memprediksi arus dan juga menghitung induktansi dari kumparan ini. Oke, di sini saya punya sebuah contoh kumparan. Saya pasang pada sebuah resistor. Resistor ini 50 ohm. Dipasang secara seri pada sebuah signal generator. Dari sini ke kumparan, lanjut ke resistor, lalu kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana mengamatinya? Nah, di sini ada sebuah osiloskop. Kita coba pasang. Ini ground, harus dipasang di sini. Sekarang saya mau mencoba mengukur tegangan di resistor. Nah, kelihatan ada sesuatu di sini. Bagaimana mengartikan gambar ini? Coba kita lihat dulu. Di sini ada setelan frekuensi dan ada setelan level. Setelan level ini efeknya adalah mengubah amplitudo. Kalau frekuensi, mengubah frekuensi, ini frekuensi rendah, artinya gelombangnya panjang, periodenya besar. Ini frekuensinya tinggi. Sekarang saya coba angka 4. Angka 4 di sini. Dan ini setelan 10 kilo, berarti sekarang frekuensinya 40 kHz, 40.000 Hz. Nah, bagaimana mengartikannya di sini?
osiloskop ini juga punya banyak setelan. Pertama adalah volt per diff. Artinya satu kotaknya berapa volt. Di sini setelannya 2 volt per diff. Lalu ada time per diff. Satu kotaknya berapa lama. Di sini setelannya adalah 10 mikrosecond. Satu kotak 10 mikrosecond. Nah, kalau satu kotak 10 mikrosecond, maka berapa periode gelombang ini? Ini bisa kita geser pakai tombol yang ini. Nah, misalnya saya taruh awal gelombangnya pas di pusat. Periode gelombangnya 1, 2, 2,5, 2,5 kotak. 2,5 kotak dikali 10 mikrosecond. Artinya adalah 25 mikrosecond. 25 mikrosecond itu periodenya sama dengan 40 kHz. Periode tinggal seper frekuensi. Seper 40.000 itu ya 25 mikrosecond. Nah, sekarang saya coba mengukur tegangan total. Nah, ini tegangan totalnya. Saya tinggal atur levelnya. Nah, sekarang amplitudo dari gelombang ini dari bawah ke atas itu 2 kali amplitudo. Amplitudo itu dari tengah ke puncak. Tingginya sekarang 3 kotak. 3 kotak dikali 2 volt per diff, artinya adalah 6 volt. Berarti sekarang amplitudonya 6 volt. Dan di sini bisa dilihat, kalau frekuensinya saya ganti, amplitudo ini tetap. Jadi dengan mengubah frekuensi, sinyal generator ini mempertahankan amplitudo tetap segitu. Cuma frekuensinya berubah. Jadi dalam percobaan saya sekarang, amplitudonya saya tetapkan fix 6 volt. Nah, frekuensinya kembalikan ke 40 kHz dulu. Sekarang berapa amplitudo dari tegangan di resistor? Tegangan di resistor lebih kecil. Tingginya berapa ini? 1 kotak, 1,4. 1,4 kotak. 1,4 kotak dikali 2 volt berarti 2,8 volt. Nah, bagaimana dengan tegangan di kumparan? Kali ini kita tidak bisa mengukur karena harus diukur dari sini ke sini, sedangkan groundnya harus di sini, tidak boleh pindah. Coba kita pasang channel 2. Channel 2 ini akan saya pasang ke tegangan total. Ini channel 2. Ini kalau muncul dua-duanya. Jadi yang kecil itu tegangan resistor channel 1. Yang besar itu tegangan total. Ini kalau muncul dua-duanya. Nah, yang menarik bisa dilihat di sini adalah puncak ini dan puncaknya resistor itu tidak sama. Kalau saya putar frekuensinya, frekuensi naik, tegangan resistor makin kecil. Dan ini sudah kecil sekali, sulit dilihat. Saya tinggal naikin skala time per diff, diperkecil. Jadi lebih mudah dilihat. Nah, bisa dilihat di sini. Puncak tegangan total dan puncak tegangan resistor itu berbeda fase. Nah, kita tahu rumus untuk tegangan total tegangan resistor adalah V sama dengan arus dikali resistansi. Tapi kalau tegangan pada ini, kita masih hitung apa yang disebut dengan
reaktansi induktif atau impedansi yang besar sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali nilai induktansi. Nah, nilai induktansi ini yang mau kita cari. Jadi sekarang kita tinggal menggunakan data yang sudah dipakai untuk menghitung nilai induktansinya. Ini diagram rangkaian yang tadi dicoba. Ada resistor 50 ohm, ini kumparannya, dan ini sumber tegangannya bolak-balik 40 kHz. Hasil pengukuran tadi, tegangan totalnya adalah 6 volt amplitudenya, dan tegangan resistor adalah 2,8 volt. Sekarang kita mau tahu berapa tegangan pada induktornya. Jawabannya bukan 6,2,8, karena tadi dilihat fase gelombangnya tidak sama, jadi kita tidak bisa menjumlahkan begitu saja, tapi harus menggunakan penjumlahan dengan fase. Gambarnya seperti ini. Misalkan tegangan pada resistor kita gambarkan dengan tanda panah. Panjangnya 2,8. Tegangan pada induktor itu kita gambarnya ke atas. Beda. Karena induktor tegangannya beda fase 90 derajat dengan arus. Jadi ada beda fase 90 derajat. Nah, tegangan total ini adalah tegangan resistor tambah tegangan induktor. Hasilnya Pitagoras. Ini yang panjangnya 6 volt. Jadi tegangan di induktor persamaannya begini. V total sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VL kuadrat. Jadi kalau kita mau tahu tegangan di induktor, kita tinggal hitung VL sama dengan akar dari V total kuadrat dikurangi VR kuadrat. Hasilnya 5,3 volt. Jadi kita punya hasil ini. Tegangan pada induktor adalah 5,3 volt. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai induktansi ini. Caranya begini. Ini kan rangkaian seri. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir cuma ada satu. Jadi arus yang sama mengalir di sini, lalu ke sini. Persamaan yang berlaku adalah arus sama dengan VR dibagi R buat resistor. Kalau buat ini bagaimana? Buat induktor. Arus juga sama dengan VL dibagi nilai ini, reaktansi induktif, di mana XL sendiri adalah 2pi kali frekuensi dikali nilai induktansinya. Nah, karena arusnya sama, kita bisa tulis, dan ini nilai induktansinya. Jadi kalau kita mau mencari nilai induktansi, persamaan tinggal dibalik menjadi, nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 3,77 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah Henry. Ini kecil, enaknya kita jadikan mikro Henry, 10 pangkat min 6, gesek 2. 377 mikro Henry. Nah, inilah nilai dari induktor yang tadi dicoba. Jadi kumparan ini, jumlah lilitan segini, panjang segini, hasilnya induktansinya adalah 370-an mikrohenry. Sekarang kembali ke rangkaian ini. Kumparan ini, setelah diukur dengan cara tadi, hasilnya adalah 345 mikrohenry. Tadi kapasitornya besarnya adalah masing-masing 220 mikrofarad dikali 4 paralel, jadi 880 mikrofarad. Nah, ini rangkaiannya seperti ini kira-kira. Pertama, kapasitor ini diberi muatan dari baterai, sehingga bertegangan. Misalnya, tegangannya kira-kira adalah 400 volt. Lalu, ketika saklarnya dipencet, maka arus akan mengalir ke sini sampai muatannya habis. Nah, berapa besarnya arus yang mengalir itu kira-kira? Kita bisa hitung pakai persamaan energi. Misalnya begini.
Ketika kapasitor ini diberi tegangan, maka akan tersimpan energi. Kalau dihitung, besarnya adalah 70,4 Joule. Lumayan besar juga untuk energi listrik. Nah, bagaimana dengan energi yang ada pada induktor? Ketika arus mengalir, energinya sama dengan ini persamaannya. Mirip, cuma C-nya ganti L, tegangannya ganti arus. Nah, kita bisa saja menganggap energinya semuanya berubah menjadi energi induktor, medan magnet. Walaupun banyak yang hilang, tapi kita hitung saja dulu, coba. Kalau energi ini sama dengan energi ini, maka persamaannya akan menjadi, sehingga arusnya bisa dihitung V dikali akar C per L. Kalau dihitung hasilnya adalah 639 ampere. Ini arus yang besar sekali ini. Kalau kita punya misalnya oven microwave 1000 watt. 1000 watt itu tapi tegangannya kan 220 volt listrik PLN. Berarti arusnya cuma sekitar 5 ampere. Ini 639 ampere. Ini arus yang mengalir di gardu induk. Bagaimana bisa? Karena cuma sebentar. Jadi arus yang sangat besar ini mengalir sebentar, mengalir udah. Nah, tapi arus yang sangat besar itu bisa menyebabkan komponen ini meledak. Nah, satu komponen ini kekuatannya tahan kira-kira 200 ampere. Tapi ada syaratnya, jadi waktunya harus singkat. Jadi saya pasang 10, dia kuat 2000 ampere. Jadi dialirin 639, ya sudah masih banyak batas toleransinya masih jauh, jadi masih bakal aman gitu. Jadi dalam merancang ini banyak hal yang perlu diperhatikan, jadi mesti perhatikan tegangannya, ketahanannya, belum lagi nanti pelurunya. Jadi ini proyek yang menarik untuk dibahas. Sekarang saya mau mengukur kecepatan tembakannya. Untuk dapat kecepatan ya tinggal jarak dibagi waktu. Di sini saya sudah menyiapkan jarak sejauh 130 cm. Nah, sekarang pelurunya tinggal dimasukkan. Nah, pelurunya sudah ada di situ. Saya mau mengukur tegangannya. Saklarnya ada 3. Ini buat menghidupkan baterai. Ini buat mulai ngecas. Nah, tegangannya naik. Ya, rangkaiannya berhenti sendiri di 400 volt. Sekarang tinggal kita tembakan. Pertama matikan dulu ini, lalu ditembakkan. Nah, dari suara rekaman tadi, saya akan bisa dapat waktunya. Ini dia rekaman suaranya. Tinggal di zoom in, lalu dilihat berapa waktunya dari suara pertama sampai suara kedua. Ternyata dapatnya 81 milisekund. Sekarang kalau kecepatannya dihitung, kita mesti mengurangi dulu waktunya dengan waktu perambatan suara. Jadi kita dapat waktu segini, dan dengan jarak 1,3 meter didapatkan ini kecepatannya, 17 meter per second. Jadi sampai segitu pembahasan tentang induktansi dan penerapannya dalam coil gun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.